Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'alana fi rawdatin min riyadhil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abi Zahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anzil alaina rahmata wal barakata was salamah wal afiyata was sihata alaina ajma'in ya Allah ya mujibas sailin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh hari ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan umur panjang. Alhamdulillah berkesempatan kita sholat subuh secara berjamaah. Sambil menunggu waktu syuruk, kita bermajelis ilmu. Mudah-mudahan ibadah kita, ketaatan kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat kepada Rasulullah, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Khatamil Anbiya wal Mursalin, penutup para Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh hari ini kita akan membahas kalam daripada Imam Al-Ghazali yang termaktub di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang mau kita bahas pada subuh hari ini tentang fasal fil khawfi war raja, sifat khuf dan sifat ar-raja. Sifat al-khuf dalam bahasa Arab, yang kalau dalam bahasa kita rasa takut kepada Allah, itu khuf, takut. Dalam fasal ini Imam Al-Ghazali sekaligus langsung membahas dua sifat. Yang satu sifat khuf, takut kepada Allah. Yang satunya lagi sifat ar-raja, mengharap kepada Allah. Mengapa Imam Al-Ghazali di sini langsung menggabung dua sifat? Karena dua sifat ini sangat penting bagi kita orang yang beriman, Bapak Ibu. Yang pertama, sifat khuf, takut kepada Allah. Pentingnya karena dengan sifat ini kita terjaga, Bapak Ibu. Betapa banyak ada antara kita ini nggak berani korupsi. Alasannya cuma satu, takut kepada Allah. Nggak berani mabuk-mabuk. Alasannya juga sama, takut kepada Allah. Nggak berani berjudi. Alasannya juga takut kepada Allah. Nggak berani berzina, sama alasannya, karena takut kepada Allah. Jadi sifat takut kepada Allah ini menjadi benteng bagi kita, Bapak Ibu, atau bahasa lain menjadi penjaga kita, sehingga tidak berani melakukan apa saja yang telah diharamkan oleh Allah. Alasannya karena takut. Makanya bersyukur kita apabila kita orang yang beriman ini
punya rasa takut kepada Allah, itu bersyukur kali. Mengapa sangat bersyukur? Ya karena kita ada penjaga. Ini penjaga yang sebenarnya Bapak Ibu. Kalau penjaga selain ini, contohnya kita dijaga oleh orang tua, nggak sampai seperti kita dijaga oleh sifat ini. Ya kalau dijaga oleh orang tuanya, waktunya terbatas. Saat orang tuanya sibuk, akhirnya kita tidak terjaga. Kalau dijaga oleh orang-orang lain juga seperti itu. Kalau dijaga oleh teman juga sama seperti itu. Punya keterbatasan. Tapi kalau dalam diri kita ini ada sifat khuf, takut kepada Allah Bapak Ibu, itu setiap saat menjaga kita. Sehingga sifat ini menjadi benteng bagi kita daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, sifat ar-raja, mengharap kepada Allah, itu juga kita butuhkan, harus dimiliki oleh kita orang yang beriman. Kenapa? Karena sifat mengharap ini menjadi penyemangat bagi kita, Bapak Ibu. Menjadi penyemangat bagi kita untuk beribadah. Ya kalau kita tanya semua jamaah yang sholat subuh di masjid hari ini, mengapa semangat sholat subuh di masjid kira-kira? Apa yang kita harapkan? Tentu semua kita mengharapkan ridho Allah. Nah, berarti kan ada harapan dari Allah berarti. Mengharapkan ridho Allah. Ada yang semangat baca Quran. Ada yang semangat berzikir. Ada yang semangat melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, semangat bersedekah, semangat bantu fakir miskin, semangat berwakaf, dan semangat melakukan amal soleh yang lain. Alasannya cuma satu, karena ada yang kita inginkan dari Allah. Apa yang kita inginkan dari Allah? Yang paling puncaknya, kelak di yaumil kiamah kita menginginkan surga. Nah itu dia. Berarti sifat ar-raja ini, harapan-harapan kita kepada Allah, ini menjadi semangat bagi kita untuk melakukan kebaikan. Semangat sholat tahajud, semangat berzikir, semangat beribadah, semangat melakukan amal soleh yang lain, semangat melakukan ketaatan yang lain. Karena ada yang kita harapkan dari Allah. Makanya dua sifat ini kalau digabungkan, apabila dimiliki oleh orang yang beriman, maka keimanannya akan sempurna. Nah itu kata Imam Al-Ghazali. Keimanannya akan sempurna. Yang satu penjaganya dari yang diharamkan oleh Allah, yang satu penyemangatnya dari yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sangat sempurna. Ibarat seekor burung, dia itu punya dua sayap. Punya dua sayap. Seekor burung punya dua sayap. Dia bisa terbang secara sempurna, Bapak Ibu. Nah, sayap yang pertama sama sayap yang sebelah kiri, sehingga bisa terbang secara sempurna. Maka begitu juga kita orang yang mukmin apabila punya dua sifat ini. Bagaimana seekor burung kalau hanya punya satu sayap, Bapak Ibu? Bisa nggak terbang secara sempurna? Nggak bisa. Kalau dia mukmin hanya semangat saja, tapi nggak ada benteng daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, nggak sempurna juga mukminnya. Ya kalau dibilang sholat, kami sholat juga Ustaz. Kalau dibilang maksiat, ya juga Ustaz. Saat berzikir, berzikir. Saat korupsi, korupsi. Saat di masjid berjamaah sholat, berzikir. Saat di luar masjid bermaksiat. Berarti kan nggak ada benteng dia, Bapak Ibu. Sedangkan kita kelak di yaumil kiamah hasilnya itu dua, Bapak Ibu. Kesimpulan kita kelak di yaumil kiamah cuma dua. Kalau bukan surga, neraka. Ada nggak pilihan yang ketiga? Setengah surga, setengah neraka. Kalau dibilang baik ada juga Ustaz, kalau dibilang buruk juga ada. Ini mau dibawa kemana ini orang nih? Ada nggak setengah surga, setengah neraka? Nggak ada, Bapak Ibu. Maka kita harus pilih nih. Harus pilih diri kita. Mau jadi orang baik atau tidak baik? Nah, itu kita harus pilih.
Karena kelak itu jelas, mau surga atau neraka. Ya kalau surga yang baik-baik, kalau neraka berarti yang tidak apa? Yang tidak baik. Nggak boleh dicampur-campur aduk. Nggak boleh sama-samar, harus jelas kita ini. Jangankan diri kita Bapak Ibu, air ini saja ini. Ini suci menyucikan nggak air di gelas ini kira-kira? Boleh nggak saya minum ini? Berarti suci. Boleh nggak saya berwudu dengan air ini? Boleh, berarti menyucikan. Suci menyucikan. Sekarang kita ambil sedikit air najis, kencing. 1 tetes kencing, dimasukkan ke gelas ini. Berarti sudah bercampur antara yang suci dengan yang bernah. Apa hukumnya air ini? Bernajis. Karena sudah bercampur. Makanya harus jelas, kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Gak boleh dicampur-campur. Walaupun penentu akhirnya itu ada pada saat kita meninggal dunia. Kalau baik akhirnya itu maka baik, kalau tak baik akhirnya maka tidak baik. Nah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu khauf itu apa? Takut kepada Allah itu apa? Kata Imam Al-Ghazali, al-khaufu ibaratun an ta'limil qalbi bisababi tawaqqu'il makruhi fil istiqbali. Jadi takut kepada Allah itu adalah perasaan di dalam hati, rasa takut di dalam hati dengan sebab terjadi perkara yang dibenci di masa yang akan datang. Ada perkara, ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Kalau ini terjadi pada kita kelak gimana kira-kira? Ya contohnya kalau pengusaha, yang ditakutkan oleh pengusaha apa kira-kira? Bangkrut. Ya kan? Pembisnis, yang ditakutkan oleh pembisnis apa kira-kira? Nah, gagal dalam bisnisnya. Berarti ini perkara yang tidak diinginkan. Sehingga punya rasa was-was dalam hati, punya rasa takut dalam hati. Yang mohon maaf Bapak Ibu, seperti yang dialami oleh beberapa saudara kita yang berada di Sumatera Barat kemarin. Yang dialami oleh saudara kita di Aceh, di Sumut, hartanya hilang, rumahnya hilang. Bahkan ada sebagian saudara kita yang nyawanya ikut hilang Bapak Ibu. Yang kalau di Aceh kemarin ada yang sebahagian rumahnya tertanam lumpur Bapak Ibu. Bayangkan rumahnya isi di dalamnya lumpur semua Bapak Ibu. Tertanam lumpur sampai lotengnya. Gimana cara membersihkannya itu? Dan ini perkara yang tak diinginkan oleh setiap kita. Bagaimana kalau suatu saat terjadi pada kita di sini? Takut nggak kira-kira? Nah, itu dia. Jadi takut itu perkara yang tidak diinginkan apabila terjadi pada kita di masa yang akan datang, di suatu saat. Itu takut. Itu perkara yang terjadi di dunia, Bapak Ibu. Bagaimana lagi dengan perkara yang terjadi di akhirat? Yang sudah pasti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah bagi orang yang melakukan ketaatan? Dijanjikan surga beserta nikmatnya oleh Allah. Bagi orang yang melakukan keburukan, dosa atau maksiat, dijanji oleh Allah neraka beserta siksaannya. Itu janji Allah, dan ini sudah barang pasti. Setiap Allah sudah berjanji dalam Al-Quran itu pasti Bapak Ibu. Gak meleset. Kalau baik maka ini balasannya, kalau buruk maka yang ini balasannya. Itu sudah pasti. Cuma yang menjadi PR-nya bagi kita Bapak Ibu, apakah kita takut dengan janji azab, dengan janji siksaan itu, apakah agak? Kan tinggalnya itu lagi. Takut nggak kita kira-kira? Nggak yakin saya. Dulu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, waktu saya masih kecil, itu ada buku-buku komik kecil tentang azab api neraka zaman dulu. Kami beli, kami baca satu persatu Bapak Ibu.
Ada buku kecil tentang azab api neraka beserta gambarannya. Digambar. Orang yang sebahagian gambar digambarkan orang dalam api neraka, lidahnya ditarik, kemudian digergaji. Kami baca di bawahnya. Ini kenapa? Oh, ternyata orang yang suka menghasut, namimah, mengadu domba, mencaci orang lain, akhirnya tak berani, ini takut. Ada yang sebahagian digambarkan perutnya besar di dalam api neraka. Ini kenapa? Ini suka makan harta haram, harta anak yatim, korupsi, dan sebagainya. Ada sebagian digambarkan di situ Bapak Ibu, matanya ditusuk dengan api panas dalam api neraka. Tusuk. Baca di bawahnya keterangannya itu. Kenapa ini? Oh, melihat orang lain dengan aib dan sebagainya. Melihat dengan penglihatan merendahkan orang lain, menghina orang lain. Ada juga yang digambarkan ditusuk dengan api panas, api neraka dari dubur sampai keluar ke mulutnya. Dipanggang di api neraka. Ini azabnya kenapa? Dibaca. Semua bentuk-bentuk di situ kami baca. Akhirnya Bapak Ibu, takut kita. Takut kalau terjadi seperti gambar ini, terjadi seperti gambar ini, terjadi seperti gambar ini. Akhirnya semakin tumbuh rasa takut kepada Allah. Saya nggak berani melakukan ini. Kenapa? Nanti seperti ini gambarannya siksaan saya. Saya nggak berani makan harta haram ini. Kenapa? Nanti seperti ini siksaan saya. Nah, sekarang hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu nggak ada lagi di zaman sekarang. Nggak ada lagi. Di zaman sekarang yang kita lihat Bapak Ibu itu konten-konten, gambar-gambar bukan yang membuahkan rasa takut kepada Allah. Nah, kalau kita buka ini, itu gambaran-gambarannya, konten-kontennya, video-videonya, malah yang membangkitkan hawa nafsu kita Bapak Ibu. Sehingga lama-lama semakin bernafsu, semakin bernafsu, semakin bernafsu, lama-lama hilang rasa takut kepada Allah Bapak Ibu. Efek hawa nafsu tadi. Makanya kadang saya rekomendasikan juga bagi kita semua ini, sering-seringlah nonton film-film azab neraka itu Bapak Ibu. Agar kita sadar. Agar kita sadar. Dulu sempat dibuatkan film azab api neraka. Orang yang nontonnya banyak. Saat di situ orang semuanya insaf di situ Bapak Ibu. Saat nontonnya itu insaf, takut, mau bertobat. Yang sedang punya dosa mau ditinggalkan dosanya. Yang sedang bermaksiat mau ditinggalkan maksiatnya. Kenapa? Karena takut baru ditonton. Tapi yang terjadi setelah itu beberapa hari kemudian lupa lagi. Nah, makanya kita harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, wal khaufu minallah, adapun takut kepada Allah taratan yakunu li ma'rifatillahi ta'ala wa ma'rifati sifati. Bagaimana cara kita supaya takut kepada Allah? Yang pertama harus kenal Allah. Harus kenal, maka baru takut. Cara mengenal Allah gimana? Wa ma'rifati sifati. Dengan cara mengenal sifat-sifat Allah. Nah, itu caranya. Jadi agar kita takut kepada Allah, kita harus kenal. Kalau nggak kenal, gimana bakal takut? Nah, bukan hanya itu. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal juga nggak takut. Itu konsep dari tasawuf. Yang kalau kita contohkan Bapak Ibu, saya dengan jamaah di sini belum ada yang kenal satupun. Apakah saya takut dengan jamaah di sini? Ya nggak takut. Kenapa saya nggak takut? Ya karena nggak kenal. Coba kalau sudah kenal. Ini mohon maaf contohnya, ada jamaah di sini yang orangnya kejam. Ini kalau bapak itu sudah nggak suka sama kita, nanti malam ditembaknya kita. Takut nggak kira-kira? Takut Bapak Ibu. Coba kalau sudah kita kenal, ada jamaah di sini yang agak kejam. Kalau dia sudah marah, dipotongnya leher kita langsung. Karena sudah kenal, maka takut. Ketika kita sudah mengenal seseorang dan tahu kita ciri-ciri orangnya, tahu dia kekejamannya, akhirnya membuahkan kita berarti mengenalnya itu, mengetahuinya itu
dapat membuahkan takut. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita takut kepada Allah, kita harus kenal Allah. Atau dalam bahasa lain, ilmu tentang Allah. Harus mengetahui. Yang kalau kita contohkan lagi Bapak Ibu, di depannya ini ada hutan. Nah, ada hutan di depan ini. Ada hutan, ya karena kita nggak ada ilmu, nggak tahu apa-apa. Akhirnya kita berani kapanpun masuk ke hutan itu. Mau di malam hari, mau di siang hari, mau di sore hari, mau di pagi hari, berani Bapak Ibu. Tapi coba kalau kita sudah tahu bahwa di hutan itu ada binatang yang berbahaya, ada harimau, ada ular, ada binatang-binatang lain yang sangat berbisa. Akhirnya membuahkan takut, nggak berani lagi. Kalaupun masuk maka berhati-hati. Kalau malam maka nggak berani sama sekali. Kenapa? Karena takut. Jadi supaya kita takut kepada Allah, kita harus kenal Allah. Harus kenal Allah. Harus mengenal Allah. Coba Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mengenal Allah itu tidak seperti mengenal manusia. Tidak seperti mengenal manusia. Kalau mengenal manusia itu mudah. Mudah. Contoh, saya nggak kenal dengan Bapak yang duduk di tembok ini. Nah, itu mudah cara mengenalnya. Cari alamat beliau, di mana rumah beliau, datangi ke rumahnya, bawa kopi, sambil ngopi, ngobrol-ngobrol, langsung kenal. Itu kalau mengenal manusia. Tapi gimana cara mengenal Allah? Adakah alamat Allah? Nggak ada. Adakah tempat Allah? Nggak ada. Jadi gimana cara mengenal Allah? Melewat mengenal sifat-sifat Allah. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Yang dulu waktu kita masih kecil disuruh hafal oleh guru-guru kita. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawa, hawadis, qiyamu bin nafsi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basar, kalam, sampai mutakallim. Nah, itu sifat Allah. Pelajari lagi sifat Allah yang 20 ini, hafal lagi, pahami lagi, baru kita kenal Allah. Karena 20 sifat ini pembeda antara sifat Allah dengan makhluk. Nah, itulah cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, semakin kita mengenal Allah, maka kita semakin takut kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam satu hadisnya, ana akhwafukum lillah. Aku yang paling takut dari kalian kepada Allah, kata Nabi. Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, aku yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Apakah para sahabat nggak takut kepada Allah? Takut. Lalu kenapa Nabi menyampaikan seperti ini? Aku yang paling takut kepada Allah. Karena di antara para sahabatnya yang paling mengenal Allah, ya Nabi. Maka semakin tinggi pengenalan kita, pengetahuan kita tentang Allah, semakin takut kita kepada Allah. Jadi derajat takut kita kepada Allah itu tergantung derajat kita mengenal Allah. Makanya tidak ada manusia yang lain yang paling tinggi derajat mengenal Allah selain daripada Nabi dan Rasul. Makanya Nabi jelas, kata Nabi tadi, aku yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Kenapa? Karena Nabi yang paling tinggi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, sama sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-28. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Hanya yang takut pada Allah dari hamba-hambanya Allah adalah para ulama. Nah, itu kata Allah. Dalam surat Fatir ayat 28 Allah menyampaikan seperti itu. Bahwa di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanya para ulama. Nah, ini ulama dalam bahasa Al-Quran yang takut kepada Allah. Bukan ulama terkadang yang dalam bahasa kita, Bapak Ibu. Karena nanti kalau yang dimaksudkan ulama dalam Al-Quran ini, yang takut kepada Allah dalam firman Allah, sedangkan dalam kehidupan kita ada ulama-ulama yang nggak takut kepada Allah. Kan seperti itu. Berarti kalau seperti itu, firman Allah ini yang nggak pasti. Nanti ujungnya seperti itu. Makanya Imam Al-Ghazali menyampaikan makna ulama di sini, kata beliau, bukan mereka yang disebut-sebut ulama tapi nggak takut kepada Allah. Bukan mereka, kata Imam Al-Ghazali. Bukan juga yang dimaksudkan ulama di sini adalah mereka-mereka yang berpakaian seperti pakaian ulama tapi nggak takut kepada Allah. Bukan mereka. Contoh seperti ini, pakai jas, pakai jubah. Kan ini pakaian ulama ini. Bukan yang berpakaian seperti ini tapi nggak takut kepada Allah yang dimaksudkan oleh Allah di sini. Bukan mereka-mereka yang disebut ulama tapi nggak takut kepada Allah yang disebut oleh Allah di sini. Karena nanti nggak sinkron, Bapak Ibu. Nggak sesuai antara kalam Allah dan realita dalam kenyataan. Kalau dalam kenyataan kita lihat banyak masih ada sebagian, Bapak Ibu, dia disebut ulama, dia punya pesantren tapi kedapatan maksiat dengan santrinya. Akhirnya diviralkan. Ada ulama tapi nggak takut kepada Allah, ujungnya maksiat masih ada. Bukan ulama-ulama yang seperti ini yang dikatakan oleh Allah, tapi ulama-ulama yang benar-benar masih terjaga, masih takut kepada Allah. Karena kalau secara bahasa, Bapak Ibu, ulama itu dasarnya daripada alim, orang yang mengetahui. Alim itu kata dasarnya dari ilmun, adalah ilmu. Orang yang sudah punya ilmu itu disebut dengan alim. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak ilmunya tentang Allah, tentang ketuhanan, maka dia disebut dengan ulama. Nah, itu dia. Karena ada juga orang yang disebut-sebut ulama padahal tidak punya ilmu sama sekali. Nah, itu yang berbahaya, Bapak Ibu. Dan ini viral dalam beberapa tahun ini. Dalam 5 tahun ini, pondok pesantren itu kena sorot betul, Bapak Ibu. Ada guru-gurunya yang di pondok buat kesalahan, diviralkan terus. Ada pimpinannya buat maksiat, diviralkan terus. Ada sebahagian orang awam itu bahagia betul, Bapak Ibu. Ini pimpinan pondok pesantren ada kesalahan, ada maksiatnya, senang betul, diviralkan selalu. Dan ini, Bapak Ibu, berpengaruh bagi pondok pesantren yang lain. Yang kalau kita lihat saat ini banyak orang nggak senang lagi menitipkan anaknya di pondok pesantren. Ini berbahaya, ini musibah bagi kita. Semenjak 5 tahun ini, bahkan di tahun 2025 kemarin, seluruh pimpinan pondok di Riau rapat tentang penerimaan santri baru. Hasil dari rapat itu, Bapak Ibu, tahun 2025 kemarin turun gratis. Santri barunya itu turun 60%, Bapak Ibu. Bahkan ada pondok pesantren di Pekanbaru di Jalan Kubang yang biasanya mendapatkan santri baru antara 100 sampai 200 orang.
Tapi di tahun 2025 kemarin cuma mendapatkan 2 santri baru, Bapak Ibu. Bayangkan. Merosot jauh. Kenapa? Karena faktor hal-hal yang tadi diviralkan terus, masalah pondok, gurunya, muridnya, diviralkan terus. Akhirnya orang sudah mulai benci dengan pondok pesantren. Ini yang disenangi oleh orang-orang yang tak senang dengan pondok pesantren atau bahkan orang yang ingin merusak citra Islam. Kalau lama-lama pondok pesantren ini dibenci oleh kita, nggak ada santrinya, nggak ada anak yang mau belajar di pondok pesantren, nggak ada anak yang mau belajar ilmu agama. Pelan-pelan ilmu ini bakal hilang. Ilmu agama ini pelan-pelan hilang. Ya, bahkan di akhir zaman kelak ilmu ini dicabut oleh Allah. Gimana cara Allah mencabut ilmu ini? Apakah Allah cabut tulisan di kitab ini? Bukan seperti itu. Allah cabut ilmu bukan tiba-tiba tulisan di kitab ini hilang semua. Bukan seperti ini, Bapak Ibu. Makna Allah cabut ilmu, yang pertama orang yang punya ilmu satu persatu diambil balik oleh Allah. Tinggallah generasi yang tak mau lagi belajar ilmu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ya, ini yang kita khawatirkan. Makanya ketika ada beberapa pondok pesantren yang buat salah, jangan dihukum semua pondok pesantren. Karena masih ada juga pondok-pondok pesantren yang murni, Bapak Ibu, yang masih sampai saat ini dijaga oleh Allah, yang sampai saat ini sudah terjaga. Makanya kita kalau mau memondokkan anak ke pesantren itu, pilih-pilihlah pesantren. Cari pesantren yang sudah terjamin, cari pesantren yang sudah terbukti. Jangan pesantren-pesantren yang baru, yang belum kita ketahui gimana sikap gurunya, gimana akhlak gurunya. Itu berpengaruh bagi anak kita. Maka jangan sampai kita hukum salah semua ketika ada beberapa pondok pesantren yang salah. Itu sangat fatal, Bapak Ibu. Ya, mengapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kembali lagi kepada materi kita. Ketika kita sudah mengenal Allah, lewat mengenal sifat-sifat Allah, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu menyampaikan kepada kita, memberitahu kepada kita dalam Al-Qur'annya. Kata Allah, fa'anzartukum naron talatah. Kami beritahu kepada kalian api neraka yang menyala-nyala. Nah, itu dikasih tahu oleh Allah. Orang yang melakukan maksiat, dosa, kesalahan akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Cuma kita kadang nggak takut ketika diberitahu seperti itu. Ustadz, masalah api sudah biasa kami lihat. Apalagi ibu-ibu yang setiap hari masak di dapur, kan? Tiap hari kami tengok api, Ustadz, biasa. Jadi ketika membaca firman Allah ini, kayaknya biasa-biasa saja kalau permasalahan api. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita jangan biasa menganggap api neraka itu biasa-biasa saja, dalam suatu hadis Nabi menyampaikan kepada kita, narukum haza. Sudah habis waktunya. 5 menit lagi. Kata Nabi dalam suatu hadis, narukum haza, api yang berada bersama kita saat ini, juz'un minna min sab'ina, satu bagian dari 70 bagian, min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang berada bersama kita saat ini itu cuma satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Itu kata Nabi. Jadi panasnya api neraka jahanam itu 70 kali lipat dengan panasnya api yang berada bersama kita saat ini. Perihnya api neraka jahanam 70 kali lipat perihnya api yang berada bersama kita saat ini. Jadi kalau kita ingin mengetahui betapa perihnya api neraka jahanam, nanti pulang ke rumah, masuk ke dapur, hidupkan kompor, taruh jari, Bapak Ibu.
5 menit saja, nggak usah banyak-banyak. Sanggup nggak jari kita selama 5 menit di situ? Nah, api kompor saja nggak sakut, nggak mampu jari kita menahannya, Pak Ibu. Perihnya, panasnya. Maka bagaimana dengan api neraka jahanam yang 70 kali lipat lebih panas lagi, kata Nabi. Nah, nggak usahlah api kompor, mancis. Tahu mancis apa Ibu? Ah, mancis. Hidupkan mancis, taruh jari kita 1 menit saja, juga nggak sanggup. Bagaimana dengan api neraka yang 70 kali lipat lebih panas lagi. Makanya Bapak Ibu, ada salah seorang ulama dulu, ulama salaf, beliau itu kemana-mana dibawanya mancis di kantongnya. Padahal bukan perokok. Kalau orang yang merokok bawa mancis di kantong itu biasa. Ini ulama ini nggak merokok, tapi kemana-mana dibawanya mancis. Temannya bertanya terus, kenapa engkau bawa mancis padahal engkau tidak merokok? Orang-orang pun bertanya terus. Akhirnya beliau menjawab. Apa kata beliau? Saya bawa mancis ini saat saya kemana-mana. Nah, ketika saya berada di satu tempat dan hendak ingin bermaksiat kepada Allah, saya nyalakan mancis tadi. Saya taruh jari saya. Sebelum saya bermaksiat, saya coba dulu api mancis ini sanggup enggak. Kalau sanggup saya bermaksiat. Kalau enggak sanggup enggak berani bermaksiat. Akhirnya dinyalakannya mancis terus, ditaruhnya jari enggak mampu. Ujungnya enggak jadi bermaksiat. Sadar Bapak Ibu. Gimana saya mau bermaksiat kepada Allah? Api dari mancis ini saja enggak sanggup jari saya. Gimana dengan api neraka jahanam? Ini sebagai pengingat bagi mereka. Makanya perokok itu bagus Bapak Ibu, karena ada mancis terus di kantong mereka. Bagus. Nah, yang enggak merokok silakan merokok Bapak Ibu. Supaya lebih takut kepada Allah. Cuma kadang-kadang kita nggak ingat Bapak Ibu dengan siksaan api neraka. Itu yang bahaya. Makanya kita yang sudah tua-tua ini, bacaannya itu harus siksaan terus. Bacaannya seperti itu. Beli buku-buku tasawuf, baca tentang siksaan api neraka, beli buku-buku fadilah beramal, itu beli. Jangan yang dibeli buku-buku gimana mengelola uang dari 100 menjadi 1 juta. Dari 1 juta menjadi 1 miliar. Gimana? Jangan itu lagi yang dikejar Bapak Ibu. Umur kita sudah tua-tua nih. Ada yang umurnya 60, ngapain ngejar-ngejar 1 miliar, 2 miliarnya lagi. Nggak usah kejar itu lagi. Kita kejar akhirat lagi sekarang. Amal untuk kita lagi. Apa yang kita butuhkan. Nah, gimana cara membangkitkan rasa takut kepada Allah? Gimana rasa membangkitkan semangat dalam beribadah terus? Maka 2 buku ini harus kita baca terus. Satu tentang siksaan api neraka, satunya lagi tentang fadilah dalam beramal, harus seimbang. Ada kadang orang Bapak Ibu, dia sering membaca fadilah beramal, semangat dalam beramal, tapi nggak pernah baca siksaan api neraka. Akhirnya terjerumus dalam maksiat. Ada juga orang yang membaca tentang siksaan api neraka, tidak pernah baca fadilah beramal, akhirnya dia takut api neraka tapi tidak pernah beramal. Nah ini nggak bagus juga. Yang bagus itu sederhana, dua-duanya kita baca. Kalau beramal ya juga, takut kepada Allah ya juga, akhirnya terjaga kita Bapak Ibu. Ini seimbang namanya. Ada orang yang kalau dibilang takut kepada Allah takut, tapi kalau soal sholat dia tidak pernah sholat. Ada gimana takut kepada Allah tapi sholat kagak. Makanya kita harus seimbang, baca terus tentang hal-hal seperti itu supaya membuahkan takut kepada Allah, dan semakin takut kepada Allah kita semakin terjaga diri kita Bapak Ibu. Kita tutup majelis ilmu subuh hari ini dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li mu'allimina wa
ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يسمعون القول ويتبعون الحسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.